Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, untuk video kali ini di tengah-tengah kesibukan ya, saya akan tayangkan satu buah video dari channelnya Atanua Media, di mana dalam channel ini membahas mengenai seorang dari warga Malaysia yang menyatakan bahwa hampir 80% orang-orang yang duduk di parlemen Malaysia ini adalah orang-orang dari Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk coba kita lihat video berikut ini dari Atanua Media, dan silakan Anda kunjungi channel ini, kemudian juga Anda like dan subscribe channel ini, kemudian jangan lupa juga Anda like dan subscribe channel Gerbang 7 ini. Oke, selamat mengikuti. Kena tengok dulu di dalam parlimen berapa ramai orang ada di warga negara Malaysia. Semua di warga negara Malaysia, tapi keturunan daripada mana? Engkau tengok dalam Malaysia berapa ramai? Sebanyak 80% keturunan orang Indonesia. Oh, mampu dah. Oh, Bangla saja ni. Mari Malaysia. Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rahmat oleh Yang Maha Kuasa. Warga asing yang sudah lama menetap di Malaysia yang berkomentar atas aksi-aksi yang dilakukan terhadap warga asing hingga mengatakan bahwa di parlemen Malaysia 80% adalah warga keturunan. Kena tengok dulu di dalam parlimen berapa ramai orang ada di warga negara Malaysia. Semua di warga negara Malaysia, tapi keturunan daripada mana? Engkau tengok dalam Malaysia berapa ramai? Sebanyak 80% keturunan orang Indonesia. Oh, mampu dah. Oh, Bangla saja ni. Mari Malaysia. Ya, persoalan warga asing di Malaysia masih menjadi isu yang hangat, terutama pekerja asing tanpa izin ataupun warga asing yang berniaga di Malaysia. Jika kita mengikuti perkembangan, baik pihak yang berwenang maupun NGO dan masyarakat tempatan, ada yang melakukan razia warga asing, terutama yang berniaga. Namun ada tanggapan lain dari warga asing yang sudah lama menetap di Malaysia yang berkomentar atas aksi-aksi yang dilakukan terhadap warga asing hingga mengatakan bahwa di parlemen Malaysia 80% adalah warga keturunan dan menyinggung keturunan dari Indonesia. Engkau tuduh-tuduh orang, engkau tahu tak negara engkau berapa ramai ada di sini? Engkau semua tumpang kalau orang asli, betul-betul orang Melayu di dalam hutan lagi, orang asli. Engkau negara ini ada undang-undang, saya respect di undang-undang negara Malaysia. 25 tahun saya duduk, ingat 27 tahun, satu polis report pun tak ada. Sebab saya respect undang-undang sini. Sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya pun ramai orang Melayu. Dan isteri saya pun orang sini, anak saya 19 tahun. Ya Macai, engkau tahu tak, kalau aku nak, sebab kau cakap macam itu, engkau tahu tak, tahun 2035, insyaAllah akan jadi anak Bangla jadi ahli parlimen. Ya, saudara, saya ingin mengomentari sebentar dan saya tahan dulu video ini, bahwa tadi itu adalah satu orang dari warga Malaysia keturunan ya, mungkin dia dari keturunan Bangladesh atau apa, yang merasa nggak senang dengan situasi seperti sekarang ini. Banyak razia-razia yang dilakukan oleh orang-orang Melayu kepada pendatang asing, dan mereka menyatakan sudah sekian tahun tinggal di Malaysia dan sudah punya keturunan di Malaysia, dan mereka tidak melanggar hak apa-apa di Malaysia. Dan mungkin kehadiran para anggota-anggota atau warga-warga asing di Malaysia ini bisa membantu perekonomian Malaysia ya, sehingga mereka merasa ini ada satu keresahan dari warga asing yang sekarang ini berada di Malaysia dengan adanya dari suku-suku Melayu atau warga tempatan yang sekarang ini mulai mempermasalahkan kehadiran mereka di Malaysia. Oke, kita lanjut lagi video berikut. Anak Bangla jadi ahli parlimen. Apa engkau boleh buat? Bukan saya jadi, anak saya pun boleh jadi ahli parlimen, anak kawan saya pun boleh jadi ahli parlimen. Engkau apa boleh buat? Macam engkau nak bagi arahan macam itu? Sebab Bangla-Bangla ramai sini dah, orang sini kahwin. Kau faham tak? Jangan rosakkan negara, jangan engkau kurang ajar macam itu. Tak baik. Kita bukan nak ajar engkau. Siapa yang ada warga negara Malaysia, dia ada hak pergi undi. Tak kisahlah dia pergi Pakatan ke, dia pergi PN ke, dia pergi PAS ke, apa ke, dia itu dia punya masalah.
Kita tak ada pergi sudah. Jangan tuduh-tuduh macam itu. Tak baik. Tak. Saya bukan sini balik kerja. Saya bayar tiap-tiap hari pekerja saya kena bayar. Satu hari kena bayar 100 lebih. Saya kena bayar income tax, LNG apa semua. Engkau bayar macam apa? Engkau kalau jantan macam saya, engkau tunjukkan engkau yang muka aku nak tengok. Berapa besar kau biar Samsung yang itu? Dan saya minta tolong di pihak kerajaan di Malaysia. Janganlah buat hina macam itu orang asing. Kalau orang asing tak ada di sini, kerajaan sendiri pun susah. Sebab kita datang bukan sini, kita datang sini, kita pun cari makan dan kita pun tolong sama-sama kerajaan, bukan kita tak tolong kerajaan. Kita bayar levy, kita makan minum sini, kita berak sini, semua sini. Jadi kita kena bayar buang wang sini. Kita perlu keluar, kita cari duit berapa susah. Ini kali kedua saya dengar tuduh-tuduhan serupa. Dulu pernah ada tahun 2013, kita bangga ada 40,000. Sampai hari ini pun tak ada bukti. Tuduh saja. Kita boleh, ini kes boleh bawa mahkamah antarabangsa kalau kita nak bawa. Jangan tuduh macam itu, tak baik. Saya bukan nak sakitkan hati siapa-siapa. Cuma saya bagi sebab saya dengar pun saya sakit hati. Kenapa dia hina macam itu? Kenapa dia fitnah macam itu? Saya minta tolong, jangan kasar dengan orang. Orang tak kasar dengan macam itu. Kita duduk sini, kita cari dari jauh, kita duduk sini, kita cari makan. Kita bukan nak cari gaduh. Pilihan raya, siapa menang, siapa kalah, tak kisahlah. Dia orang mau berubah-berubah. Dia orang mau tinggi lagi baik. Kita pun tolong, bukan kita tolong. Siapa jadi kerajaan, kita akan tolong. Kita akan bantu. Tapi janganlah tolak macam ini, jangan tuduh macam ini. Sebelum engkau tuduh, engkau kena tengok dulu di dalam parlimen berapa ramai orang ada di warga negara Malaysia. Semua di warga negara Malaysia, tapi keturunan daripada mana? Seramai keturunan orang Indonesia dalam parlimen. Engkau tengok dalam Malaysia berapa ramai? Sebanyak 80% keturunan orang Indonesia. Siapa yang bagi itu WhatsApp, itu saya cabar, itu macam saja. Saya bukan sakitkan hati lain-lain. Saya ada bagi dengar itu WhatsApp. Siapa kalau saya cakap kalau saya ada sakit hati siapa saya minta maaf kan. Sebab saya dengar itu memang dia siapa nak bagi amaran macam itu. Kita orang. Sebab warga Bangladesh sini, Nepal datang, dua orang datang kerja, bukan ada orang kerja masalah. Bukan dia orang datang sini undi. Buat apa kita nak undi sini? You bayar saya 1 juta pun saya tak mau undi punya negara. Ingat saya bodoh ke saya mau bilang saya merayakan? Saya lagi baik. You lari mana kalau ada apa hal? You tak ada lari tempat. Saya ada hal. Kalau ada apa jadi besok Malaysia, saya boleh lari saya punya negara. You macam nak lari mana? You tak ada tempat. Kalau orang Myanmar dia datang sini kerja, kalau dia apa hal dia boleh lari ke Malaysia? Apa Myanmar? Orang Indonesia dia boleh balik Indonesia. Orang Nepal dia boleh balik Nepal. You macam nak lari mana? Ya, perkembangan di Malaysia saat ini memang dapat dikatakan bahwa wajah beberapa kota di Malaysia dipenuhi oleh pendatang asing. Sehingga persoalan warga asing kini menjadi trending isu di negara jiran ini. Ni sekarang ni aku duduk dekat negara mana ni? Ya, saudara, demikian video dari Atanwa Media yang membahas mengenai salah seorang dari warga negara keturunan yang tinggal di Malaysia yang kemudian memberikan tanggapannya mengenai banyaknya pendatang-pendatang asing baik dari negaranya sendiri, ya dari Bangladesh atau India, yang kemudian permasalahan ini menjadi satu dilema yang begitu nyata bagi masyarakat Malaysia, di mana memang banyak orang-orang tempatan seperti Ustaz Sofian ya, dengan 11 pasukannya dalam organisasinya yang sering kita lihat di video-video ini mereka mengadakan razia-razia di pusat-pusat perniagaan di Penang ya, yang sempat juga memarahi beberapa imigran-imigran yang dikatakan sebagai imigran haram dan sebagainya. Dan tadi dikatakan bahwa sebetulnya Malaysia ini memang dipenuhi oleh para imigran-imigran dari luar. Kalau tidak ada itu, mana mungkin Malaysia bisa maju dari segi ekonominya. Dan tadi beliau juga mengatakan bahwa seandainya saja terjadi satu konflik yang terjadi di Malaysia, ya, orang Indonesia tentunya akan lari ke Indonesia.
kemudian orang Bangladesh tentunya akan lari ke negara di Bangladesh, dan Cina akan lari ke negara Cina, India akan lari ke negara India dan sebagainya. Tinggal di situ adalah orang Malaysia, orang Melayu mau berbuat apa. Kalau tidak menjalin satu persatuan di situ, maka ini akan berakibat fatal buat orang-orang Melayu di Malaysia. Dan mudah-mudahan ya atas ada sanggahan-sanggahan ini bisa juga menarik satu inspirasi bagi orang-orang Melayu yang sering sekali mengadakan raja-raja, padahal memang kalau di Indonesia hal-hal seperti itu tidak mungkin akan dilakukan ya, karena memang itu bukannya tugas kita ya. Kita sebagai tokoh masyarakat umpamanya seperti Ustaz Sofyan itu berhak melanjutkan itu kepada kerajaan, bukan seperti apa yang dia katakan di berbagai media, dia membentak-bentak orang-orang yang ada di situ. Nah, jadi menurut saya inilah rasa satu keprihatinan dari orang-orang yang berada di Malaysia, terutama adalah orang-orang pendatang yang merasa kurang nyaman dengan adanya perlakuan seperti itu. Dan akibatnya apa? Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Malaysia yang ada di parlemen juga adalah orang-orang keturunan, jadi bukan orang Melayu asli. Mereka mengatakan bahwa hampir 80% keturunan orang-orang Indonesia yang sekarang ini duduk di dalam parlemen Malaysia. Dan apakah itu benar demikian ya, walau alam, silakan nanti Anda yang bisa menjawabnya. Dan itu saja, jangan lupa Anda like dan subscribe channel Gerbang 7 ini agar saya bisa memberikan satu informasi yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga Anda kunjungi channel Atanwa Media. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.